Ya, ini effort ya dari kelompok tadi adalah mencari nama ilmiahnya, nama lokal ya yang dipercayai oleh masyarakat setempat ya. Kalau ada tanamannya ya bisa difotokan tanamannya dalam bentuk dokumentasi. Jadi ini cara mengambil datanya adalah wawancara ya, dokumentasi gitu ya, dan mendatakan. Nah ini bisa lebih dari satu nama ya untuk satu target atau satu responden. Nah kemudian ya ini juga perlu tahu bahwa ya ini nanti kaitannya dengan pembahasan ya. Kalau ada tabel seperti ini, tentunya ini menjadi bagian ya untuk dibahas. Ya, apakah tanaman tersebut mudah diperoleh gitu ya, ataupun tanaman tersebut itu justru susah diperoleh tapi diperlukan. Jadi kan nanti menjadi kajian inovasi dan seterusnya. Jadi kaitannya ke sana gitu ya. Nah, tentunya adalah ada tujuan untuk mengkonsumsi tersebut ya, harus ada spesifikasinya ya untuk pengobatan atau untuk apa kebugaran gitu ya, perlu didata ya. Kemudian bentuk sediaan ya yang biasa mereka konsumsi dalam bentuk apa gitu ya. Nah, dalam bentuk minuman atau kapsul atau simplicia kering ya, kayak wedang ungu misalnya diseduh dan seterusnya silakan. Nah, sumber informasi, sebentar. Saya menuliskan sendiri kok lupa ya sumber informasi. Maksud saya gini, sumber informasi ini adalah responden tadi memahami ya bahwa tanaman obat tersebut untuk pengobatan atau untuk menjaga stamina. Mereka mendapatkan informasi itu dari mana, gitu ya? Apakah dari turun temurun ataukah dari website, dari teman, gitu ya? Dari dokter gitu, dari herbalis, maksudnya itu. Nah ini saya tidak punya ide menyampaikannya. Jadi maksudnya sumber informasi dari responden tersebut mengkonsumsi obat tersebut itu dari mana, ya? Maksudnya seperti itu, ya. Oke, keterangan ini bila perlu ditambahkan. Nah, oke, keterangan itu misalnya nama lokal tanaman ini gitu ya. Ini yang mengkonsumsi berapa orang gitu kan bisa jadi ya, sudah berapa orang dari 50 responden tadi. Misalnya seperti itu. Nah, itu. Iya. Oke, jadi seperti itu contohnya. Nah, terus kemudian nah oke. Oke, ini kok oke, nomor 1 itu sudah tempat penjualan. Bentar, ada yang kedobelan ini. Oh tidak kebetulan sih. Nah, oke. Nah, itu kalau apa namanya? Respondennya ya, masyarakat terdekat ya atau yang paling dekat. Hmm. Oh maaf, ada yang tertukar. Ya, saya tukar dulu, maaf. Ini kok ada yang kurang pas. Ini ada yang tabelnya tertukar. Tabel yang tertukar namanya. Nah, oke, itu kalau yang dari keluarga ya, dari lingkungan keluarga. Contoh ya, saya berikan istilah contoh di sini karena masih bisa dikembangkan lagi. Dan yang nomor 3, ini juga contoh, ya, tapi ini adalah menentukan target, itu adalah di apa ya, di seller ya, tempat penjualan ya. Bisa penjual keliling, ya penjual keliling itu kan bisa jamu gendong, bisa penjual keliling yang didorong ya, ada sesuai nanti kondisi di daerah masing-masing. Nah, itu apa namanya bisa dievaluasi. Di warung jamu ya bila di sekitarnya ada warung jamu, di pasar ya pasar tradisional atau pasar modern. Ya, pasar modern itu maksudnya supermarket ya, jadi sama ini sebenarnya supermarket atau di apotek ya, di apotek.
Ya, di apotek, informasinya bisa kita lihat dari produk yang dipajang ya di apotek, tersebut. Nah, untuk hal ini memang perlu dilakukan survei kurun waktu tertentu pada, target inilah konsumen ya, konsumen. Nah, informasi ini diperoleh dari, konsumen ya yang membeli, produk, tersebut. Nah, informasi yang, informasi yang, diharapkan ya diperoleh itu adalah, nah, eee, nama dagang ya dari, produsen, tersebut. Misalnya, Stimuno gitu ya, misalnya. Nama produsennya, apa, misalnya ini ada di suatu apotek atau di warung, tertentu gitu ya. Ya, kemudian produsennya apa, ya pabriknya gitu ya, komposisi yang terlabel di situ itu apa gitu ya. Terus kemudian juga di situ bisa dilihat ya penggolongan obat alaminya masuk di mana, bisa dituliskan. Nah, kemudian, tujuan mengkonsumsi, bentuk sediaan, dan sumber informasi. Maksudnya adalah responden tadi mengkonsumsi ya obat tersebut atas rekomendasi, siapa gitu ya. Apakah dari teman ya, dari apa, baca artikel gitu ya, dari herbalis dan, eee, apa namanya, bisa dikembangkan ke sana. Nah, terus kemudian, eee, oke, ini kedobelan ya. Oh iya, ada yang kedobelan, oke, ada yang kedobelan. Mmm, oke. Nah, ini juga kalau kemudian berikutnya itu adalah misalnya ya contohnya lagi, kalau sumber informasinya itu adalah dari produsen. Nah, dari produsen, produsen itu adalah pembuat minuman jamu, industri obat gitu ya. Ya, silakan nanti, sesuai dengan kondisi lapang, masing-masing. Nah, tentunya ini juga perlu ada survei kurun waktu tertentu, pada tempat yang ditentukan. Nah, informasinya bisa dikumpulkan dari konsumen ya yang membeli produk, tersebut ya. Oke, caranya bagaimana? Oke, ini inovasi itu, silakan berinovasi ya bagaimana mendapatkan, informasi ini dari, konsumen. Ya, saya yakin mahasiswa banyak ide untuk mendapatkan, informasi ini. Nah, informasi apa yang, ya informasi yang diperoleh dari konsumen tentunya bisa apa saja gitu ya, silakan namun tentunya dengan bahasa yang populer pada saat menggali informasi tersebut. Ya namun demikian, apa namanya, kisi-kisi ya yang, diharapkan bisa diisikan itu adalah, nama atau, jenis jamunya gitu ya. Ini biasanya sesuai dengan penamaan dari masyarakat setempat atau dari produsen, tersebut. Nah, dari jamu itu, komposisinya apa gitu ya, komposisinya apa, karena dari produsen tentunya bisa ditanya dari produsen, tersebut. Nah, kemudian ada tidak, penggolongan obat alaminya. Ya ini, bisa, eee, ini tentunya tidak ditanya dari responden ya, tapi ini adalah evaluasi dari, kelompok gitu ya, evaluasi dari kelompok. Ya, kalau ada suatu informasi yang tidak bisa diambil, tidak bisa diambil, bukan tidak bisa diambil ya, tidak diperoleh ya dari konsumen, ya mungkin karena istilah-istilah ini kan bukan istilah orang awam gitu ya, istilah, khusus sehingga, konsumen pun atau mungkin, mereka tidak paham itu apa OHT atau fitofarmaka gitu ya, sehingga ini tidak ditanyakan ke mereka, tapi kita, menggali dari informasi itu bisa kita, kategorikan ya yang seperti apa, ya. Ya, sama juga indikasi efikasi mereka mengkonsumsi itu sebenarnya, untuk apa dan biasanya bentuk sediaannya apa, eee, ya dan oke, dan preferensi dan karakteristik, konsumen yang mengkonsumsi ya obat tersebut. Karakteristik itu maksudnya adalah umur gitu ya, usia sama dengan umur, laki-laki atau perempuan ya seperti itu, salah satu karakteristik, konsumen yang perlu disertakan. Ya, karakteristik konsumen yang lain ya bisa ditambahkan ya.
Ya, sesuai inovasi dari kelompok. Nah, itu tadi yang contoh 3 contoh di atas ya, 3 contoh itu menurut saya cocok untuk S1 gitu ya. Sedangkan contoh yang terakhir ini adalah saya khususkan untuk S2 gitu ya. Namun untuk S1 pun ya bisa mengcover ini ya, tidak terbatas S2 gitu ya. Bisa juga mengcover ini gitu ya. Jadi sumber informasinya adalah dari peneliti ya, dari peneliti. Ya, silakan menentukan sendiri penelitinya. Nah, tentunya perlu dilakukan wawancara gitu ya, seperlunya ya dengan peneliti atau dengan timnya gitu ya. Kemudian beberapa informasinya bisa pada saat wawancara, informasinya tentunya yang digali bisa sangat beragam gitu ya. Namun kisi-kisi yang perlu diisi ya, salah satunya kisi-kisi ini yang bisa diperoleh pada saat wawancara. Nah, tentunya pada saat wawancara tentunya tidak terbatas pada kisi-kisi ini gitu ya, bisa dikembangkan lagi. Nah, ini salah satu contoh isian. Ya, tentunya diperlukan kualifikasi peneliti ya. S1, S2 gitu ya, atau memang dia peneliti khusus di bidang itu gitu ya, atau mungkin justru penelitinya ini adalah produsen jamu sekaligus peneliti gitu ya, peneliti swasta dan seterusnya, ya nanti bisa dikategorikan secara mandiri. Dan tanaman obat yang diteliti ya bisa satu atau beberapa. Dan saat ini tahapan penelitiannya itu di bagian mana ya gitu ya. Apakah masih kajian teoritis gitu, in vitro, in vivo, atau bahkan sampai ke uji klinik gitu ya. Ini perlu bisa digali ya pada saat wawancara, dan ini nanti menjadi bagian dari pembahasan juga tentunya. Nah, kemudian tentunya adalah sama indikasi, efikasi dan parameter penelitian ya. Kalau untuk pengobatan biasanya terkait dengan tanaman obat yang diteliti tentunya ya. Untuk pengobatan apa gitu ya. Parameternya apa? Ya, biasanya parameter data penelitiannya. Kalau untuk menjaga stamina itu apa ya parameternya. Sama dengan yang lain, bentuk sediaan obatnya seperti apa. Nah, kemudian perlu dicari informasinya. Mungkin dicari informasi juga, mungkin bukan dari peneliti, tapi referensi atau survei langsung ke lapang gitu ya, atau yang lain. Tandingan obat herbal yang sudah ada di pasar itu ada tidak ya terhadap dari tanaman obat yang diteliti oleh peneliti, oleh suatu peneliti tadi ya. Tandingan obat herbalnya di pasar itu sudah ada atau belum ada. Nah, ini kan nanti menjadi salah satu bisa dipakai sebagai salah satu dasar ini perlu ada pengembangan inovasi atau tidak gitu ya. Nah, oke. Nah, itu untuk UTS-nya ya, untuk UTS-nya. Nah, untuk UTS-nya paling nggak sudah punya data ya. Datanya bisa jadi belum semuanya tergali ya, tidak apa-apa ya. Nanti berapa persen berapapun data yang diperoleh itu disampaikan. Ya, semakin banyak ya tentunya akan semakin baik ya, semakin baik data yang diperoleh pada saat presentasi di UTS. Nah, pada saat tahapan di laporan akhir ya bisa menggali data lagi atau datanya sudah selesai di UTS ya, tergantung dari kondisi kelompok masing-masing ya. Nah, kemudian oke, jadi informasi datanya kan sudah diperoleh ya di data di UTS tadi. Nah, pada saat untuk melaporkan di data untuk ujian akhir semester, nah dilengkapi dengan referensi ya, jurnal ilmiah atau laporan, publikasi, baik uji praklinik ataupun uji klinik pendukung ya, serta ada kajian bioinorganik terkait. Ya, kajian itu ini tentunya adalah dari referensi sesuai dengan tanaman obatnya ya. Karena tanaman obatnya berbeda, mungkin kajian inorganiknya bisa berbeda. Ya, ini saya sertakan karena memang ini adalah sudut pandang baru ya di dunia jamu yang nanti di kuliahnya dengan Prof. Sutiman ya, karena ini perlu dimasukkan. Ya, oke, ini tidak hanya untuk S2 ya, untuk S1 pembahasan sama semua ya. Namun kalau untuk penggalian informasi, nah itu yang berbeda ya antara S1 dan S2 ya. Tapi pembahasannya
clue ya, clue kunci-kuncinya sama gitu ya. Nah, sesudah datanya itu dilengkapi dengan referensi dan informasi lain yang diperlukan, kemudian bisa ditarik suatu kesimpulan ya, keterkaitan antara informasi di lapang ya dan referensi serta keterkaitan antara data di lapang dan referensi ya. Tadi saya sampaikan di depan, apakah ada kesesuaian gitu ya antara konsumsi, tujuan masyarakat mengkonsumsi produk tersebut dengan kajian referensinya. Referensinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya peruntukannya untuk apa. Ya, ini matching atau tidak. Bukan matching atau tidak, dilihat ke kesesuaiannya. Ya, oke. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu gambaran tugasnya. Ya, ini saya share di awal ya sebelum materi, dengan nanti pada saat materi punya gambaran ya apa yang dikerjakan. Silakan bila ada pertanyaan. Bentar sambil saya buka siang untuk mengganti tanggalnya. Silakan bila ada pertanyaan terkait dengan tugas tadi. Cukup jelas? Coba sih saya tanya contoh S1 Sintiako. Sinti? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas tadi? Dari saya belum ada, Bu. Sejauh ini sudah jelas. Oh, cukup jelas ya? Oke, baik. Ya, untuk S2, saya wakilkan ke siapa ini yang ada di halaman pertama. Sebentar, saya nggak begitu hafal ini. Ini kebetulan aja. Vitari atau Fatmawati. Nah, itu mungkin kalau dari saya cukup, Bu. Oh, cukup jelas. Oh, cukup jelas. Oke. Ya sudah, kalau sudah cukup jelas. Oke. Fikri, silakan Fikri. Lebih ke ini Bu, tadi kan sudah dijelaskan terkait kisi-kisinya. Sekilas Ibu jelaskan untuk yang penilaian kelompok nanti diambil UTS UAS-nya dari presentasi kelompok. Sementara untuk yang tugas mandirinya nanti seperti apa nih? Iya, tugas mandirinya itu adalah dari kelompok itu kan menugaskan anggotanya masing-masing ya, mencari apa gitu ya. Nah, tugas penugasan istilahnya apa namanya ya, job description lah ya, job description yang dibebankan pada anggota tadi. Nah, itu apa? Masing-masing orang kan bervariasi. Nah, itu yang bukan dipakai ya, itu sebagai UTS atau sebagai UAS. Nah, seperti itu Fikri dan yang lainnya. Bagaimana? Oke, berarti job description-nya masing-masing anak pada penugasan kelompok itu sebagai penilaian UTS-nya. Betul. Ya, bagaimana? Jadi job description-nya apa? Ya tentunya job description saya ini gitu ya. Nah, dari job description itu apa sumbangannya? Apa yang diperoleh? Nah, begitu ya Fikri ya dan yang lainnya. Baik Bu, begitupun dengan UAS-nya ya Bu ya? Betul, yang S2 juga begitu. Tentunya masing-masing anggota diberi tugas ya oleh kelompoknya, tugasnya ini. Nah itu tugas masing-masing itu yang dituliskan ya sebagai tugas mandiri. Nah seperti itu. Ya silakan bila ada pertanyaan lagi. Bentar, saya lihat siang. Silakan. Ini dengan siapa? Nama saya Danila dari S1. Izin bertanya terkait tadi saya terlewat juga. Jadi kan tadi ada 3 opsi juga ya Bu. Tabel-tabelnya udah ada contohnya. Tapi apabila kelompok tuh mau misalnya dari keluarga terus juga mau survei ke apotek atau seperti itu kan beda tabel. Seperti itu apakah boleh atau harus memilih satu opsi saja Bu? Terima kasih. Iya, oke. Ya, tadi salah satu clue saya adalah itu adalah standar minimal, ya, standar minimal. Terus kemudian standar minimal itu berarti ada standar maksimalnya. Ya, standar maksimalnya itu diperoleh dari inovasi kelompok. Jadi inovasi atau kreativitas dari kelompok, begitu. Nanti kalau misalnya ada kombinasi, itu berarti inovasi dan kreativitas kelompok, gitu ya.
tentunya clue-cluenya untuk pembahasan itu tidak hilang. Nah, gitu ya, siapa tadi? Apa tadi namanya? Kalau misalnya boleh disatuin gitu, nanti apakah tabelnya di combine jadi satu tabel? Iya, disesuaikan. Ya, tentunya tabelnya disesuaikan. Ya, disesuaikan tentunya. Kalau memilih misalnya 2 dijadikan 1, ya tabelnya disesuaikan ya sesuai dengan kondisi. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Oke, yang S1 ini sudah saya rubah. Silakan mulai presensi. Oke, yang S2 sebentar saya masuk dulu di S2. Ini ganti clue. Nah, silakan bila ada yang lain terkait dengan tugas dulu, tidak ditanyakan, dipersilakan. S2 ya, guys, betul. Sebenarnya tanggalnya sudah benar ya, tapi kok nggak mau ya. Oke, sudah benar ini tanggalnya. Oke, S2 sudah bisa, tanggalnya sudah betul kok. Saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Tanggalnya sudah betul sejak kemarin. Oke, ya S2 sudah. S1 pun juga sudah saya rubah tanggalnya. Mestinya bisa. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah di masih belum bisa, Fatma. Ya Bu, S1 juga masih tanggal 14 Februari. Oh begitu kah? Oh, ini di tempat saya sudah tanggal 15. Di tempat saya. Kemarin sudah saya revisi di tanggal 15. Oke. Oh ya, ada apa ya? Sudah saya simpan juga kok. Dan sudah tanggal 15 gitu, belum berubah. Oke, ya. Oke, nggak apa. Kita tidak berkutat di presensi ya. Kalau ada masalah di presensi, nah tentunya akan saya buat semua masuk. Ya, begitu. Baik. Bila tugas sudah selesai, tidak ada pertanyaan, saya masuk ke topik ya, sehingga punya gambaran topik. Ya, hari ini topiknya adalah regulasi ya, saintifikasi jamu. Nah, topik yang ada di VLM itu memang saya bagi topik 1 sampai dengan 5 gitu ya. Ya, namun sesungguhnya topik 1 sampai 5 itu saling berkaitan, ya, sambung sinambung, tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, hari ini saya topiknya regulasi saintifikasi jamu, tapi saya juga topik ini ada di bagian materi 1 gitu ya, sehingga saya menggunakan materi 1 juga untuk menjelaskan regulasi ya saintifikasi. Oke, nah saya belum share dulu ya, ya supaya masih kelihatan semua ini. Kalau saya sudah share screen tidak kelihatan, hanya kelihatan PPT-nya. Nah, oke. Yang perlu ya diberikan pemahaman ya terkait dengan regulasi saintifikasi jamu yang nanti juga di situ ada unsur metodologi penelitian jamu adalah ya tentunya sebagaimana kita tahu bahwa bila produk jamu ya atau herbalnya itu dikonsumsi sendiri untuk kalangan sendiri atau untuk wilayah terbatas gitu ya, untuk desa sendiri gitu ya, maka regulasinya tidak regulasinya lebih sederhana, tidak ada regulasi khusus dan spesifik ya, karena untuk diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri gitu ya, sehingga tidak ada dampak melibatkan masyarakat banyak ya, tidak melibatkan suatu keuntungan finansial ya dari produsen gitu ya. Nah, maka yang seperti ini selama tidak ada keuntungan finansial dari memproduksi jamu tadi, memproduksi herbal, tidak ada melibatkan masyarakat yang luas gitu ya, tidak berdampak seperti itu, maka yang regulasinya sederhana atau bahkan tidak ada regulasi yang khusus ya. Regulasi saintifikasi jamu yang dimaksudkan ini apabila jamu tadi, tanaman herbal atau obat herbal atau minuman herbal sekalipun, itu kalau sudah diproduksi dalam jumlah massal, ya diproduksi, industri kecil pun juga bisa memproduksi massal, juga bisa memproduksi kemudian mengedarkan di luar daerahnya.
Ya, karena diproduksi dengan jumlah massal, kemudian diedarkan, dikonsumsi oleh orang yang banyak gitu ya. Dan di situ kemudian melibatkan pemasaran yang luas. Nah, kalau di situ melibatkan pemasaran yang luas, pastilah di situ ada suatu benefit, ada profit ya yang diperoleh dari produsen ya terkait dengan jamu yang diproduksinya tadi. Nah, yang seperti ini, jamu yang diproduksi massal digunakan oleh masyarakat luas dan kemudian berdampak ada profit benefit ya yang mungkin dihasilkan, perlu ada regulasi spesifik ya yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, namun di kelas ini, di kelas biologi baik S1 S2, nah kita memahami dasar-dasarnya ya, kita memahami dasar-dasarnya ya. Untuk yang spesifikasi ke sana nanti bila hendak memang terjun ya sebagai produsen jamu, paling enggak sudah memahami apa tahapan apa yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, sehingga kalau mau memproduksi jamu gitu ya, namun kemudian perlu ada uji dengan menggunakan hewan coba gitu ya, hewan coba produksi kecil. Jamunya masih produksi kecil gitu ya, belum dipasarkan. Nah, maka yang seperti ini untuk uji ke hewan coba, nah tidak perlu mengajukan izin ke BP POM ya, uji pelaksanaan uji praklinik ke BP POM tidak perlu gitu ya. Yang diperlukan hanya pengajuan layak etik ya, karena menggunakan hewan coba ya, pengajuan layak etik ya, layak etik penelitian hewan coba ya. Nah, itu kalau untuk skala penelitian ya, entah itu penelitian S1, S2, penelitian S3 sekalipun ya itu tidak perlu keterlibatan BP POM gitu ya. Namun apabila suatu obat ini atau jamu, wah ini khasiatnya pada hewan coba sangat signifikan gitu hasilnya. Ini dikembangkan produksi massal, ya kemudian untuk diedarkan. Nah, sebelum diedarkan, bila ini ingin diakui gitu ya, diakui dan legal formalnya, maka di sini perlu ada regulasi ya, regulasi mengikuti regulasi yang di BP POM. Yang ini yang disebut dengan regulasi saintifikasi jamu ya, apalagi melibatkan uji klinik pada pasien ya, pada manusia. Nah, ini perlu ada regulasi ya, regulasi. Nah, seperti itu. Jadi kapan ya, regulasi atau pengajuan izin ya itu dilakukan atau tidak perlu. Nah, demikian juga demikian juga misalnya kalau dokter yang sedang mengambil program pendidikan dokter spesialis, nah itu kan juga biasanya ada tugas akhir yang ada pasiennya. Nah, pasiennya macam-macam ya, biasanya juga mereka menggunakan terapi invasi dengan suatu obat tertentu atau obat herbal. Nah, ini pun mereka tidak perlu ada izin uji klinik ke BP POM gitu ya. Cukup izin penelitiannya melalui komisi etik penelitian setempat gitu ya. Nah, jadi untuk kasus mengapa di sini kemudian di situ nanti di PPT saya dan selanjutnya kok selalu melibatkan ada tulisan Kementerian Kesehatan atau BP POM. Nah, itu maksudnya memang adalah produk tersebut ditujukan atau mungkin direncanakan gitu ya, dikembangkan ya, lebih tepatnya adalah dikembangkan produk jamu tadi dikembangkan menjadi produk yang terstandar ya, entah terstandar sebagai jamu atau terstandar sebagai obat herbal terstandar ya, atau UHT, atau terstandar sebagai fitofarmaka ya, fitofarmaka, karena akan diedarkan, dipasarkan untuk konsumsi orang banyak, itu ada profit. Nah, yang seperti ini yang perlu ada regulasi ya. Oke. Sebagaimana kita tahu bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan esensi
ya dari kebutuhan esensi. Ya, kalau dulu kita tahu sandang, pangan, papan ya kebutuhan esensi. Ini saya tambahkan satu, itu kesehatan. Ya, kesehatan di luar sandang, pangan, dan papan itu adalah kebutuhan esensi juga, kebutuhan penting gitu ya. Sehingga kalau ada industri ya, industri yang memfokuskan pada kesehatan ya, dalam hal ini adalah tanaman obat ataupun jamu. Nah, ini juga menjadi pangsa pasar yang menjanjikan gitu ya untuk misalnya berwirausaha di selain industri pangan ya, selain industri pangan. Ya, karena itulah maka dari sisi Kementerian Kesehatan dalam hal ini BPOM juga ada regulasinya. Nah, perlu diketahui bahwa regulasi yang saat ini berjalan di BPOM ya terkait dengan saintifikasi jamu itu adalah regulasi mengikuti, bukan mengikuti ya, terjemahan dari regulasi yang ditetapkan oleh WHO ya, adalah terjemahan dari regulasi yang ditetapkan oleh WHO. Jadi standarnya adalah standar internasional ya, ketentuannya adalah standar internasional. Nah, jadi itu bahasanya di saintifikasi jamu kita memahami ya, ada wawasan ya bagaimana kalau suatu jamu itu dikembangkan ya menjadi produk kelas pengkelasan yang lebih tinggi ya. Kemarin kita belajar ada klasifikasi ya produk jamu itu yang seperti apa ya, produk yang sama bisa dikembangkan menjadi obat herbal terstandar gitu ya, produk yang sama gitu ya dikembangkan lagi menjadi produk fitofarmaka. Kalau sudah jadi fitofarmaka maka produk tersebut bisa diresepkan oleh dokter. Nah, diresepkan oleh dokter atau di layanan kesehatan formal. Nah, itu sebenarnya adalah cita-cita dari Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Ya, yang kemarin saya sampaikan adalah layanan penelitian jamu berbasiskan pada layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan itu maksudnya adalah penelitiannya tidak lagi dimulai dari in vitro praklinik gitu ya. Mengapa? Karena sudah ada studi etnobotani yang mendahului gitu ya. Ya, namun bukti efikasi itu khasiat, dan bukti keamanan atau toksisitas itu belum ada datanya, ya, belum terdata kecukupan datanya belum ada. Nah, itu salah satu tujuan dari saintifikasi jamu nasional, ya, mengumpulkan semua data, informasi peruntukan jamu di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Balai Tanaman dan Penelitian Tanaman Obat di Tawangmangu. Nah, itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan saintifikasi jamu. Nah, oke, saya masuk ke slide saya. Silakan sambil saya masuk ke slide, silakan bila ada pertanyaan. Ini saya pakai slide saya yang pertama, ya, namun tidak semua. Hanya sebagian saja yang terkait. Oke, sebagian tadi sudah saya jelaskan ya tanpa PPT ya. Jadi sudah saya jelaskan tanpa PPT, sehingga ini saya lewati. Nah, bagian ya dari pekerjaan di perguruan tinggi itu adalah nomor 6 ya, nomor 6 yaitu riset dan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian dan mengembangkan jamu ya. Ini dibebankan pada riset ya di kita gitu ya, di kampus ya, karena ini salah satu mata kuliah ini tentunya kepanjangan dari arahan Presiden saat itu ya, 2007 dan 2008. Nah, saat itu presidennya SBY ya di masa itu. Nah, penggunaan jamu ya dan area penelitian jamu. Nah, pada dasarnya jamu itu di PPT saya yang pertama kalau nggak salah ya, itu tidak hanya tanaman ya, tentunya di situ ada produk-produk yang berasal dari hewan dan juga ada produk yang berasal dari mineral. Ya, ada 3 komponen tersebut. Ya, namun 70% lebih ya itu obat tradisional itu berbasiskan pada tanaman ya, pada tanaman ya, sehingga ini yang
mendominasi bahan baku jamu itu adalah tanaman. Ya, kalau jamu diproduksi massal, ya tentunya kan kebunnya tidak hanya sepetak dua petak gitu ya, kebunnya adalah hektaran. Ya, karena itulah di sini perlu keterlibatan dari Kementerian Pertanian, ya Kementerian Pertanian terkait dengan budidaya. Sebenarnya bukan budidaya ini, ya, mengkondisikan ya tanaman yang berpotensi sebagai jamu. Dan ini kalau di Balai Ditangmang itu, nah mereka punya kebunnya sendiri, ya punya kebunnya dalam jumlah besar untuk memproduksi jamu dan juga diuji ya pada pasien. Ya, tapi secara keseluruhan, secara nasional bahwa untuk produksi jamu sebelum kita melangkah untuk memproduksi jamu kan tentunya dipastikan bahan bakunya ada, gitu ya, bahan bakunya ada. Nah, dan kemudian keterlibatan dari Kementerian Pertanian dan kalau keterlibatan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan ini di bawah Kemenkes. Nah, ini adalah terkait dengan standar sanitasi dari Simplicia. Ya, kalau itu adalah Simplicia. Nah, jadi terkait dengan tanaman obat, nah itu peruntukannya bervariasi. Ya, yang saat ini ya di kuliah ini terutamanya adalah yang ini ya. Pengembangan tanaman obat menjadi jamu ya atau obat herbal terstandar atau produk yang tertinggi adalah fitofarmaka ya. Dan obat ini dan kelompok ini biasanya adalah jamu sebagai obat. Obat itu adalah untuk mengobati penyakit gitu ya, darah tinggi, diabetes gitu ya, atau diare sekalipun juga gitu ya. Termasuk untuk stamina juga ada di sini. Ya. Ini dikelola oleh Balai POM. Ya, tanaman jamu juga bisa tanaman jamu. Iya, tanaman obat ya. Itu juga bisa berfungsi sebagai jamu spa, ya, jamu spa. Tapi ini dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini bukan bagian kita gitu ya. Tapi kalau nanti di tugas masuk ke sini tidak masalah gitu ya. Sebenarnya pusat kita ada di sini, ya jamu, obat standar dan fitofarmaka. Nah, jamu juga bisa fungsi sebagai kosmetik, ya kita paham semua di sini, ya. Nah, oke, nanti bisa kita lihat nanti preferensi di masyarakat ya dari tugas-tugas itu akan kelihatan, ya. Tentunya tidak terbatas di sini nanti tugasnya ya bisa sesuai dengan tentunya responden atau data yang diperoleh. Nanti banyak diperoleh di mana gitu ya. Sebagai obat gitu ya, sebagai jamu spa gitu ya, sebagai kosmetik dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, maka diharapkan kalau jamu sudah pada level fitofarmaka, ini yang bisa diresepkan ya, oleh dokter. Ya, saat ini dokter itu tidak bisa meresepkan sesuatu ya bila belum ada terbukti uji klinisnya, ya belum ada uji klinisnya dokter tidak meresepkan, ya. Tapi kalau suatu jamu, ya klasifikasinya sudah fitofarmaka, nah maka dokter bisa, ya sangat bisa meresepkan karena sudah melalui uji klinik. Ya, uji klinik berarti sudah dilakukan uji pada pasien, pada manusia dan jumlahnya bisa sampai ratusan. Sudah terbukti, intinya sudah terbukti. Ya. Kalau obat herbal terstandar belum terbukti secara klinik, belum ada uji kepada pasien, baru uji pada hewan coba ya atau praklinik ya praklinik. Kalau obat herbal terstandar. Kalau jamu ya belum ada uji praklinik, apalagi uji klinik. Loh, kalau gitu yang ada apa Bu? Yang ada adalah catatan empiris, catatan pengalaman, catatan tradisional gitu ya bahwa itu ada. Nah, bisa Bu, bisa diajukan ke BP POM ya asal memenuhi kualifikasi good manufacturing practices gitu ya. Dan di situ juga ada catatan ada catatan bebas mikroba, bukan catatan ya bukti bebas mikroba, bebas apalagi logam berat gitu ya, aflatoksin dan lain sebagainya. Nah, belum ada disertai dengan pembuktian praklinik dan klinik, baru mungkin bukti empiris ya. Kalau yang punya modal ingin mendirikan industri yang seperti ini, namanya nanti produknya distempel oleh BP POM sebagai jamu, bisa.
Nah, kalau produk jamu ini, wah supaya nanti pemasarannya bisa lebih luas lagi. Nah, produk yang sama saya mengajukan ke BPOM sebagai obat herbal terstandar. Maka ini yang perlu dilakukan uji praklinik pada hewan coba. Nah, itu ada syarat uji prakliniknya. Nah, demikian juga sehingga untuk produk tersebut ya yang diajukan izin edarnya sebagai obat herbal terstandar itu akan distempel sebagai OHT. Produk yang lain yang belum diajukan ya izin edarnya sebagai obat herbal terstandar meskipun diproduksi oleh pabrik yang sama gitu ya, oleh industri yang sama, ya mungkin industri yang sama itu masih mungkin ada masih produk yang berlabel jamu dan mungkin sudah ada produk yang berlabel UHT ya karena masing-masing produk itu diajukan secara berbeda ya tidak satu industri mengajukan semua produknya ya bisa saja gitu ya tapi memang ujinya satu-satu ya satu-satu maksudnya apa ini diklaim ya misalnya sebagai penurun kolesterol nah maka uji prakliniknya adalah uji hewan coba dengan hewan coba yang tinggi kolesterol ya supaya klaim kolesterolnya dapat ya untuk satu produk ya sehingga satu produk itu hanya diklaim untuk satu kondisi patologis ya itu yang realistis seperti itu tidak diklaim untuk segala obat bisa untuk satu produk ini nah itu tidak bisa ya tergantung dari klaim yang diklaim itu adalah bukti yang diajukan untuk terapi apa untuk obat apa gitu ya dan nanti dari hasil uji tadi itu kan diperiksa ya oleh BPOM untuk pengajuan menjadi kelas obat herbal terstandar atau untuk fitofarmaka. Nah untuk fitofarmaka ya ujinya pada pasien ya kalau pasien misalnya pasien tekanan darah tinggi ya dikenakan pada pasien yang punya tekanan darah tinggi kalau dikenakan pada pasien dengan misalnya batu ginjal ya untuk pasien uji kliniknya pada pasien batu ginjal. Nah karena itulah obat fitofarmaka dikatakan sudah melalui atau lolos uji klinik gitu ya. Oke. Nah, ini dan beberapa produk jamu yang lainnya dan jamu itu juga tidak hanya sebagai obat tapi juga bisa suplemen ya suplemen atau herbal drink. Ya, ini biasanya dipakai untuk meningkatkan stamina. Ya, meningkatkan stamina. Nah, ini masih dikelola oleh Balai POM ya di bawah Kementerian Kesehatan. Satu lagi, ya di zaman sekarang ya produsen jamu itu juga berinovasi, maka bentuk jamunya itu diolah menjadi minuman ya. Minuman itu ini akhirnya nyambung ke suplemen ya. Ini diolah menjadi snack gitu ya. Jadi ada keripik keripik kencur gitu ada ya keripik kencur, keripik kunyit gitu ya dan lain sebagainya ya. Oke, ini ada kalau ini pengawasannya kemudian masuk ke Kementerian Perindustrian ya bukan masuk ke BPOM gitu ya bahkan ini cerita tentang madu ya madu nah madu regulasinya agak berbeda dengan negara lain maaf ini kemana ini kok kepencet nah madu di negara lain itu bukan Indonesia itu dikelompokkan sebagai obat tradisional ya madu. Nah di Indonesia madu kalau saya lihat itu dari catatan BPOM dikelompokkan sebagai suplemen ya bukan sebagai jamu atau obat tradisional ya dikelompokkan sebagai suplemen itu kalau kita lihat daftarnya dari BPOM ya sehingga madu kalau kita lihat tidak ada terstempel sebagai jamu ataupun obat herbal terstandar ya kecuali kalau madu tadi dikombinasikan dengan yang lain ya kalau nggak salah sekarang ada kombinasi madu dengan yang lain kalau kita lihat logonya itu ada logo jamu atau logo obat herbal terstandar tapi kalau madu saja itu masuknya itu adalah di suplemen ya sebagai suplemen. Nah oke. Sehingga yang melakukan penelitian ya terkait dengan konteks saintifikasi jamu. Jadi sebenarnya saintifikasi jamu tidak terbatas di sini ya, tidak terbatas di sini.
Ya, namun di kelas biologi ini bukan fokus utama ya. Salah satu yang hendak diangkat itu adalah yang di sini ya. Bagian lain sebagai spa, kosmetik, suplemen itu sangat mungkin. Ya, sehingga keterlibatan riset MOH itu Ministry of Health ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian ya, LIPI yang sekarang BRIN itu ya. Ya, industri institusi penelitian yang lain itu terlibat. Jadi keterlibatannya tidak hanya satu kedinasan ya, tapi dari melibatkan banyak kedinasan ya di kementerian lain di luar Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian masuk di sini juga. Ya, tapi fokus kita yang hitam ini. Ya. Yang lain masih mungkin bisa dikelola. Oke. Ya, oke. Saya tutup dulu screen saya. Oke, biar tidak capek. Mata memandang. Nah, oke. Saya bisa memandang semuanya. Ini di halaman pertama, silakan bila ada pertanyaan. Permisi, Bu. Dia Aulia. Ya. Oke, silakan dia. Iya, Ibu, saya di Aulia izin bertanya. Jadi, untuk memproduksi obat herbal ini kan perlu mengacu ke Farmakope Herbal Indonesia sebelum diajukan ke Badan POM ya, Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Badan POM mengetahui apakah sebuah produk obat herbal telah benar-benar mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia ya, Bu? Apakah terbukti? Oke, Putri Ramadhani mungkin bisa di mikrofonnya di off dulu. Oke, makasih. Silakan lanjut ya. Jadi apabila terbukti tidak mengacu pada Farmakope herbal tadi, apakah produk tersebut tetap dapat dipasarkan dalam skala besar ya, Bu? Terima kasih. Ya, oke. Ya, nanti tentunya ada kajiannya dari BPOM. Ya, tetap ada kajian dari BPOM karena beberapa syaratnya ya tentunya dia mengajukan sebagai apa dulu juga gitu ya. Itu kan juga bisa. Nah, nanti kan ya menurut saya salah satu pertimbangan ya dari BPOM tentunya adalah tidak hanya dari farmakopea saja gitu ya, tapi yang lain juga ya. Oke, begitu dia yang bisa saya jawab dia. Dia ini S1? Iya, Ibu. Oh, S1. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, ini ada Putri Ramadhani, ada Puspa, ada Michelle, ada Ibu izin bertanya. Oke, Foni. Ibu saya Foni izin bertanya apakah diperbolehkan Ibu? Ya, boleh. Tadi yang saya mau tanyakan itu yang tentang regulasi, bukan? Iya. Ibu tadi bilang ada yang jamu untuk dikonsumsi secara individu saja, ada yang bisa dijual luas gitu seperti yang ada di toko-toko. Yang saya temui di dekat rumah saya itu ada home industry gitu, Bu. Jadi itu memang jamu yang diolah sendiri dan dijual belikan tapi belum seluas itu, Ibu. Itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Iya. Oke. Memang ada yang seperti itu. Itu biasanya nanti pertama izin edarnya adalah melewati dinas perindustrian di daerah ya, izin edarnya di sana. Nah, Nah, itu yang nanti menjadi bahan diskusi ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya Foni ya, itu bisa menjadi bahan diskusi atau istilahnya mapping ya, termasuk mapping data didatakan tidak apa-apa ya, bukan tidak apa-apa, bisa didatakan sebagai dijadikan mapping data untuk tugas kelompok gitu ya. Nah, untuk industri jamu yang seperti itu, saya belum punya gambaran komplit ya, komplit terkait dengan hal tersebut. Yang saya pelajari ya
dari informasi yang ada, mereka mendapatkan izin produksi dan izin edar itu dari Kementerian Industri dan Perdagangan di wilayah setempat, gitu. Seperti itu, Foni. Seperti itu, Foni. Nah, karena memang juga ada industri industri kecil obat tradisional atau IKOT ya, itu IKOT itu ada di beberapa daerah itu ada. Nah, dan itu saat ini beberapa di bawah ya, di bawah pengawasan atau ditangani oleh Kementerian Dinas Industri dan Perdagangan setempat. Ya, ada juga yang izinnya melalui Balai Kesehatan setempat. Ya, ada beberapa variasi kebijakan ya, setiap daerah. Ya, tapi paling nggak itu ada tulisannya izin industri nomor sekian. Nah, kemudian mengenai khasiat dan seterusnya, tentunya adalah akhirnya tergantung pada kepercayaan masyarakat setempat, gitu ya. Nah, bila masyarakat setempat mengkonsumsinya dan merasa ada pengaruhnya, ada efeknya pada stamina atau pada terapi, maka mereka akan kembali lagi. Ya, meskipun mungkin tidak tahu itu komposisinya apa saja gitu ya, pokoknya saya sehat gitu ya. Nah, dan itu kemudian bisa ditularkan ya pada keluarganya, ditularkan pada anaknya, ditularkan pada anak cucunya, sehingga bisa jadi sampai 3 generasi. Sehingga industri kecil obat tradisional seperti itu bisa bertahan sampai lebih dari 1 generasi karena kepercayaan dari masyarakat setempat. Dan tidak pernah ada yang komplain ada yang muta-muta atau bahkan yang fatal ada kematian. Nah, maka dan ada efek ya, efek penyehatan gitu ya, kalau capek-capek itu cepat hilang dan seterusnya, maka orang itu akan kembali lagi ya, masyarakat akan kembali lagi ke warung tersebut, warung jamu tersebut, meskipun kadang tidak tahu itu apa gitu ya. Nah, seperti itu, dan ini yang disebut sebagai kepercayaan masyarakat ini yang pembuktiannya itu berasal dari kepercayaan masyarakat terbukti. Nah, kemudian dari sisi ilmiah bisa kita kaji sebenarnya itu kandungannya apa sih gitu ya, atau misalnya apakah efeknya itu seberapa sebenarnya, efeknya langsung pada penyakitnya atau bisa jadi justru efek sugestinya gitu ya, bisa kita buktikan pada uji praklinik menggunakan hewan coba misalnya ya, bisa kita uji kandungan senyawa aktifnya misalnya ya, itu nanti inovasi yang bisa dikembangkan di diskusi kelompok. Foni ya, gitu Foni. Iya Bu, terima kasih. Oke, iya. Banyak yang belum kita pahami di lingkungan kita ya terkait dengan jamu. Karena itu saya antusias gitu ya untuk memberi amanah gitu ya pada kelas ini tahun ini untuk pertama kalinya tentunya untuk membantu saya mendatakan atau istilahnya mapping kondisi di sekitar tempatnya masing-masing terkait dengan pemanfaatan jamu. Nah, oke, itu maksud saya. Tapi nanti pembahasannya tentunya dibahas sesuai dengan bahasan di kuliah gitu ya, bukan bahasan populer tentunya. Oke, begitu Fani. Robi, ada yang hendak ditanyakan? Tidak. Oh, belum. Oke, iya. Baik, saya sampai 11.10 ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Masih PPT yang tadi. Mana tadi ya? Oke. Nah, oke. Ini sampai ini tadi ya. Maaf, kok nggak mau bergerak. Oke, mau. Nah, jadi saintifikasi jamu, ya itu sebenarnya sudah dimulai dari lab-lab kalau di biologi, ya di lab-lab
tertentu itu sudah ya melakukan uji efek mengkudu gitu ya, perasaan mengkudu pada apa ya, pada misalnya tikus yang dipapar oleh apa namanya asap gitu ya. Asap itu kan juga paparan kondisi lingkungan saat ini kan banyak terpolusi sama asap gitu ya. Kemudian apa namanya uji coba misalnya ya tanaman apa gitu ya ada hewan coba yang dibuat apa namanya tinggi kolesterol gitu misalnya. Nah dibuktikan pembuktian kecil. Nah itu pada dasarnya adalah uji praklinik ya dasar dari uji praklinik ya bisa masuk dari dasar uji praklinik. Mengapa Bu jadikan sebagai dasar? Nah karena misalnya apa ya pare gitu ya, pare dikombinasikan dengan blimbing ya blimbing dikombinasikan dengan blimbing tikusnya dibuat diabetes. Oh ternyata ada efeknya bisa menurunkan gula darah yang tinggi gitu. Tapi di masyarakat belum menggunakan itu gitu ya. Mungkin di masyarakat hanya pare saja gitu ya. Nah ini kan sebenarnya potensi untuk dibesarkan itu diproduksi dalam jumlah massal. Hewan cobanya mungkin kalau kemarin hewan cobanya hanya tikus saja, ditambahi dengan mencit gitu kan, sehingga hewan cobanya menjadi lebih variasinya lebih banyak untuk membuktikan validasi datanya. Nah, kalau data ini kemudian apa namanya belum ada yang berinovasi, tentunya dengan modal ya, perlu ada modal. Karena modal untuk memproduksi misalnya kombinasi blimbing dan pare itu dikapsulkan misalnya, itu kan perlu modal ya, perlu tempat, perlu alat ya untuk memformulasikan pare dan blimbing tadi ya yang akan dipasarkan sebagai alternatif untuk apa mengontrol gula darah. Nah, kalau dilanjutkan dengan seseorang yang punya modal gitu atau berani menanamkan modalnya untuk itu, maka penelitian tadi yang saya contohkan tadi ya berhenti di uji itu saja gitu ya, berhenti di itu saja ya tidak sampai kemudian diaplikasikan ke masyarakat gitu ya. Untuk aplikasi ke masyarakat ya tentunya apa namanya variasinya banyak, maka langsung diaplikasikan dengan dijual belikan, ya, diproduksi massal, kemudian diedarkan. Nah, untuk ini kan tentunya perlu ada izin, ya, izin dari dinas setempat. Ya, izin ini tentunya kita mengikuti regulasi yang ada. Nah, kalau di dalam kelas ini regulasi yang kita pakai adalah regulasi saintifikasi jamu, ya, mengikuti rule tersebut. Diana aja pun nggak punya modal, diproduksi sendiri saja ya untuk keluarga saja. Nah, tidak perlu izin ya, atau diproduksi secara higienis. Nah, keluarganya atau masyarakat setempat terbantu dengan itu bisa mengontrol gula darah tidak masalah. Ya, itu pun juga bisa. Anu aja Bu, saya kemas saja sebagai minuman gitu ya, minuman aja tidak supaya tidak ribet ya ke BPOM segala macam misalnya. Ya itu juga bisa ya. Jadi karena memang tergantung dari inovasi dan rencana ke depannya seperti apa. Pada dasarnya semua itu adalah untuk mengapresiasi tanaman herbal ya yang sudah ada ya sehingga untuk yang diabetes misalnya tidak tergantung pada metformin misalnya yang high kolesterol, tidak tergantung pada simvastatin misalnya, tidak tergantung pada obat-obat impor tadi ya, semuanya paling enggak tidak sampai ke puskesmas gitu, tidak sampai ke rumah sakit karena bisa dikelola sendiri kesehatannya di keluarga itu sendiri ya. Seperti itu juga menjadi salah satu rencana dari kesehatan nasional. Ya tidak semuanya harus ke puskesmas ya, kalau bisa dikelola kesehatannya pada level keluarga, yaitu tujuan yang target utamanya adalah kesehatan keluarga, sehingga tidak semuanya harus ke puskesmas apalagi rumah sakit. Nah, oke, kita baru sampai sini ya. Oke, ceritanya memang bisa kemana-mana ya kalau cerita ke sini. Nah, oke, ini maaf. Nah, oke.
penelitian yang terkait dengan jamu tadi di Indonesia, dan kalau saya lihat juga di referensi lain di India ataupun Cina, basisnya itu adalah etnobotani. Ya, oke, di slide berikutnya ada di etnobotani. Ya. Kemudian etnobotani, di situ kemudian ada kepercayaan masyarakat setempat ya terkait dengan manfaat dari tanaman tersebut, sehingga ada potensi untuk dikomersilkan gitu ya, sehingga perlu dibudidayakan. Nah, maka untuk mendapatkan legal formalnya, maka perlu melalui beberapa uji terkait. Maaf, kursor saya kok nggak ketemu ya. Ya, oke. Kursor saya nggak nemu ini di mana kursornya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai penelitian hulu, ya, penelitian hulu. Ya, penelitian hulu termasuk di dalamnya adalah kajian etnobotani, ya, kajian etnobotani atau etnomedicine. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian jamu, ya. Sehingga kalau S1, S2, ya, ataupun S3, kalau mengangkat suatu produk tanaman obat atau tanaman herbal, ya, di dalam penelitiannya, kalau saya selalu saya bukan menuntut ya, tapi itu sudah SOP-nya, itu dasar ada tidak standar etnobotaninya. Ya, kalau belum ada, maka bisa dilakukan studi etnobotani. Ya, etnobotani ada di mata kuliahnya ya, etnobotani ya, dengan Bapak Dadi Bathara. Nah, kemudian penelitian hilirnya ini adalah uji klinik ya, yang subjek penelitiannya adalah pada pasien ya, pada manusia ya. Jadi sejak uji praklinik ya di hulu dan uji klinik ya di bagian hilir itu sebenarnya adalah untuk mengkaji khasiat dan keamanan ya. Khasiat dan keamanan intinya dua itu. Khasiat dan keamanan. Mengapa? Ya melibatkan orang banyak ya. Melibatkan masyarakat banyak, ya, keselamatan orang banyak, gitu. Maka khasiatnya harus tentu jangan sampai ada pembohongan masyarakat, ya khasiatnya untuk apa ternyata tidak, gitu ya. Itu khasiat atau efikasi. Keamanan itu adalah toksisitas, toksik atau tidak, gitu ya, sehingga ada batas dosis yang diperbolehkan. Jadi keamanan ini sebenarnya adalah untuk menentukan dosis yang diperbolehkan, ya, menentukan dosis yang diperbolehkan. Nah, ini beberapa upaya terobosannya. Oke, untuk bagian kita adalah di penelitiannya tentunya, ya. Nah, kalau kita beruntung, kita bisa masuk ke jejaring dokter saintifikasi jamu. Paling tidak terlibat di dalam penelitian dokter saintifikasi jamu, ya. Karena kalau terkait dengan ini tentunya yang ada di garda depan adalah dokter, ya, karena yang memeriksa kesehatan pasien adalah dokter, ya. Profesi kita, profesi biologi, tidak punya kompetensi untuk memeriksa kesehatan pasien, gitu ya. Tapi kita bisa masuk ya, ke ranah tersebut terkait dengan uji praklinik dan atau juga uji klinik, ya, yang dilakukan oleh dokter saintifikasi jamu. Ya, ini potensi-potensi bidang profesi yang bisa dimasuki oleh lulusan atau alumni biologi, ya. Tidak kalah bersaing. Ya, paling nggak nanti di transkripnya, oh sudah pernah mengikuti kuliah saintifikasi jamu, ada kuliah metodologi penelitian jamu. Ya, oke. At least ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini saya lewati kayaknya. Sebentar. Oke, ini tadinya bukan tadinya, ini untuk melandasi saja ya. Mengapa jamu di Indonesia itu tidak seperti yang saya sampaikan kemarin, seperti di Cina atau India, itu sudah menjadi pengobatan nasional, ya, sudah diresepkan di rumah sakit nasional, berdampingan dengan pengobatan dengan obat farmasi, gitu ya. Nah, karena di sana memang sudah terpusat datanya, ya, dipegang oleh pemerintah, gitu ya, sehingga regulasi-regulasi SOP pengobatan itu disertai dengan pengobatan tradisional, ya. Tapi kalau di negara kita belum ada. Nah, ini karena undang-undang praktek kedokteran belum memungkinkan untuk ke sana. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dokter itu bisa meresepkan sesuatu bila ya obat tersebut sudah terbukti uji kliniknya. Bagaimana Bu mereka tahu? Nah, tentunya dari profesi dokter mereka, ya, selama pendidikan mereka
diberi edukasi seperti itu. Ya, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini gitu ya. Nah, kalau jamu itu belum masuk ke kelompok fitofarmaka, maka itu tidak masuk di dalam kurikulum sebagai pengobatan di klinik. Ya, dalam hal ini adalah dokter. Ya, begitu. Berarti kan susah, Bu. Nah, karena itulah di situ ada SOP-nya. Nah, itu salah satunya adalah ada saintifikasi jamu atau dokter saintifikasi jamu. Tujuannya adalah untuk untuk membuat ya terobosan baru supaya bisa masuk ke layanan kesehatan formal. Ya, caranya dengan saintifikasi jamu yang saat ini dilakukan oleh di Balai Tawangmangu dan Balai Saintifikasi Jamu yang sudah ditunjuk. Ya, ditunjuk itu adalah salah satu upaya terobosan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Terobosannya memasukkan jamu di pelayanan kesehatan, dilindungi oleh undang-undang, ya, supaya tidak menyalahi praktek kedokteran. Ya. Namun dokter yang menggunakan ini juga istilahnya disebut sebagai dokter saintifikasi jamu gitu ya. Memang tidak semua dokter bisa menerima ini, tapi dokter yang bisa menerima ada undang-undangnya, ya, karena di sini ada. Ini masuk di dalam upaya terobosan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu, ya, supaya jamu itu bisa mendapatkan pengakuan ya dari profesi kedokteran untuk layanan kesehatan formal, ya, baik untuk promotif, pencegahan, ya, untuk kebugaran, ya, promotif untuk kebugaran, ya, preventif untuk pencegahan, untuk pengobatan, kuratif atau untuk pemulihan, ya, rehabilitasi. Ya, itu tujuan dari saintifikasi jamu secara nasional. Ya, jadi kita belajar saintifikasi jamu atau metodologi penelitian jamu ini sebenarnya adalah keberlanjutan atau amanah ya dari undang-undang, ya, dari undang-undang ini di Kementerian Kesehatan. Oke, ini kita lewati, ya, kita tidak bisa baca sendiri maksudnya. Ya, kita tidak masuk ke sini, cuman bagian-bagian ya dari profesi biologi yang bisa masuk ke sini, nah itu adalah kita bisa masuk ke sini. Nah ini tadi ya, kalau tadi saya sampaikan peneliti di perguruan tinggi, gitu ya, kita masuk di bagian itu, di profesi itu, membantu di situ. Oke, saya kurang 10 menitan. Oke, saya masuk ke sini. Nah ini bagian yang krusial dari regulasi saintifikasi jamu adalah untuk mengembangkan jamu yang bermutu, aman. Tadi saya sebutkan keamanan sudah ya, manfaat, efikasi atau khasiat tadi juga sudah saya sampaikan. Bermutu itu adalah memenuhi good manufacturing practices, ya, bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalau ini misalnya adalah Santorisa temulawak, ini adalah memang mengandung kurkumin ya sekian persen, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya adalah bermutu. Nah itu adalah beberapa tantangan dari pengembangan jamu yang menjadi bagian dari anak biologi, itu bisa di poin yang nomor 3 ya, mempertahankan mutu, keamanan, ya, khasiat ataupun manfaat jamu. Ya, ini bisa dibaca secara mandiri. Nah, misi ya, untuk misi ini misi dari Komnas Jamu tadi ya. Untuk anak biologi ini masuk di nomor 2 ya. Selebihnya bisa dibaca secara mandiri. Oke, nilai-nilai yang ditanamkan ya di Komisi Nasional Jamu ini adalah tentunya nasionalisme, ya, tanaman obat herbal yang ada di Indonesia dan sudah dimanfaatkan secara tradisional. Tradisional artinya dimanfaatkan 3 generasi berturut-turut, ya, paling enggak at least lebih dari 1 abad digunakan tanpa ada catatan ya toksik atau catatan menimbulkan kematian atau lain-lain, ya, sehingga dipercaya. Karena dipercaya itu sehingga orang akhirnya bukan abe, aman gitu. Tapi catatan keamanannya itu secara ilmiah belum ada buktinya empiris saja.
Nah, empiris ini tidak ada terdokumentasikan ya, cerita di topik pertama ya, belum terdokumentasikan. Nah, ini yang sedang dikumpulkan. Apakah sudah terkumpul, Bu? Sudah ya, tetapi sudah terkumpul dan masih berlanjut ya. Oke, ini kurang lebih dan pendekatan holistik kedokteran, pendekatan pengobatannya adalah holistik. Ini nanti mungkin akan disinggung oleh Prof. Sudirman juga di sini ya. Oke, nanti dibaca secara mandiri dari PPT saya. Oke, ya ini masih kurang lebih sama. Nah, oke, metodologi penelitian terkait dengan saintifikasi jamu. Saya sambil melihat berapa lama lagi saya. Oke, nah ini sebentar, ini saya lewati, dibaca mandiri, nanti beberapa bagian ya ada disinggung di topiknya Prof. Sudirman. Nah, ya bahwa meskipun pengobatannya adalah pengobatan menggunakan jamu, ya, tetapi parameter kesehatannya itu mengacu pada parameter kesehatan dua parameter, ya. Apa parameternya? Parameter objektif dan parameter subjektif, ya. Parameter objektif itu adalah berbasiskan pada tes laboratorium, ya, uji darah, uji urin gitu ya, profil darah, radiologi ya, karena tidak bisa diterawang yang seperti itu ya. Nah, itu uji kedokteran modernnya tetap digunakan ya. Bisa juga dengan objektif parameternya adalah tekanan darah ya, sebagai pengukuran fisik tekanan darah, kapasitas paru ya bila diperlukan, oksigen orang COVID itu tekanan oksigennya berapa persen gitu, saturasi oksigennya. Nah, itu juga physical measurement. Nah, selain parameter objektif tadi juga ada parameter subjektif ya, atau sering disebut sebagai salah satunya quality of life ya. Quality of life. Jadi dia hanya orang ini meskipun ada benjolan gitu ya di tangannya, tapi dia enjoy saja, tidak merasa sakit misalnya, masih bisa produktif. Itu sebenarnya tidak masalah, benjolannya nggak perlu dipikirkan gitu. Nah, itu salah satunya, itu contoh gampangnya ya, bahwa quality of life ya tidak pernah merasa pusing, pegel-pegel, males gitu ya, hidup selalu bergairah misalnya. Itu adalah quality of life, itu juga menjadi parameter subjektif ya, yang bisa menilai adalah dirinya sendiri ya. Dokter pun atau mungkin herbalis tidak bisa menilai itu ya. Oke, ini salah satu bahwa holistik parameter ya, itu juga melibatkan subjektif parameter ya. Selain tadi objektif parameter yang melalui pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium. Ya, tetap ada kombinasi hal tersebut. Nah, oke, di saintifikasi jamu ya, itu istilahnya adalah reverse farmakologi ya, reverse farmakologi. Nah, kalau di dunia farmasi klinik, prosesnya itu adalah dimulai dari screening senyawa aktif. Ya, screening senyawa aktif ya. Oke, sebentar, ini kursor saya nggak bisa jalan. Oke, ini karena PDF. Ya, screening senyawa aktif sebelah kiri ya, yang biru ya. Screening senyawa aktif itu dicari dari sekian banyak screening senyawa aktif, dan sekarang sudah dipermudah ya dengan bioinformatika. Nah, kemudian dari screening senyawa aktif dicari lagi biological mechanism juga. Sekarang pun dipermudah dengan bioinformatika. Nah, sehingga bioinformatika itu tampaknya pilihan, tapi kok seolah-olah bukan pilihan, tapi itu menurut saya kok menjadi wajib gitu ya, kalau kita menekuni fisiologi, menekuni jamu, ya itu menjadi hal wajib. Menjadi ya, karena itu membantu di dua tahapan depan ini ya, yang biru. Nah, kalau sudah biological mekanismenya sudah diperoleh ya, selain kajian bioinformatika secara in vitro, in silico ya, kemudian in vitro ya, biological mekanismenya, kemudian praklinik pada hewan coba. Nah, itu biological mekanisme ya. Ada 3 bagian kalau anak biologi ya di situ. In silico masuk, in vitro masuk, in vivo masuk gitu ya. Kalau in vivo sudah terbukti, nah bisa mengajukan uji klinik. Ya, CT itu clinical trial atau uji klinik.
Ya, uji klinik itu meliputi 3 fase, ya 3 fase, harus lolos semua satu persatu, ya. Ya, kemudian bisa dipakai di pengobatan, bisa diedarkan, bisa diedarkan. Akan mendapatkan izin produksi dan izin edar. Nah, itu adalah konvensional, pengembangan farmasi konvensional. Nah, yang disaintifikasi jamu itu berkebalikan. Nah, dimulainya bukan dari biological mechanism. Kalau tadi saya katakan dimulai dari kepercayaan dari masyarakat yang menggunakannya. Saya kok merasa segar gitu ya, sudah minum itu gitu ya, capek-capek bekal-bekal hilang, pusing-pusing hilang, itu dimulai dari bawah yang hijau ya. Nah, dimulai dari trusting, ya, clinical practicing, ya, dimulai dari pengalaman empiris, ya, pengalaman empiris dan tidak pernah ada keluhan orang keracunan ya, misalnya dari generasi ke generasi, 3 generasi ya, lebih dari 1 abad ya. Nah, dari situlah kemudian baru dicari biological mechanism-nya, ya, biological mechanism-nya. Dan ini yang paling cocok untuk di negara kita, ya, dan di beberapa negara yang base-nya itu adalah tanaman obat ya sebagai salah satu pilihan ya di layanan pengobatan kesehatannya. Ya, jadi dimulai dari bukti empirisnya. Ya, karena itulah bukti empiris itu dari studi etnobotani. Ya, studi etnobotani kan tentunya sudah ada pembuktian di masyarakat yang memakainya gitu ya. Oh, ternyata bisa melangsingkan misalnya gitu. Nah, itu bukti empiris. Dan kemudian pembuktian biological mekanismenya dibuktikan kemudian. Apakah perlu ada pembuktian? Nah, perlu. Kalau kita pemasarannya menjadi lebih luas, ada bukti ilmiah, maka scientific documented itu harus ada. Ya, biological mechanism, pengujian di laboratorium itu tetap diperlukan. Meskipun bukti empiris di masyarakat sudah ada. Nah, tapi catatannya ini yang kita belum punya, belum cukup terkumpul dengan valid. Tidak semuanya terkumpulkan, ya. Karena itu ini sedang dalam tahap pengumpulan, sudah dimulai dan sekarang tetap dikumpulkan dan terus dikumpulkan dan terus dikumpulkan ya oleh institusi-institusi yang tadi sudah kita sebutkan di atas tadi. Nah, oke. Nah, 2 menit. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai reverse farmakologi ya. Jadi bukan dimulai dari istilahnya adalah lead identification, ya istilahnya adalah lead identification. Yang bagian atas, wujud atas yang nomor 2 yang besar, ya bukan dari lead identification ya, tetapi dari bukti empiris masyarakat penggunanya, ya pembuktian terbalik istilahnya. Nah, ini yang paling mungkin. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan sebenarnya ya. Ini konklusinya sudah dalam bentuk grafik ya, bahwa untuk jamu masuk ke ranah industri, ini harus melalui proses obat herbal terstandar, uji klinik, dan kemudian bila memungkinkan menjadi kelas fitofarmaka ya. Namun bila tidak masuk ke dunia industri, maka yang disebut adalah jamu saintifik, adalah jamu generik ya, yang nanti konsumennya adalah komunitas lokal setempat. Nah, itu sehingga pilihannya yang mana Bu yang lebih baik? Ya, semuanya baik. Ya, tergantung dari menempatkannya, konsumennya, ya mana yang bisa diterima. Ya, untuk menjadi industri jamu syaratnya tentunya modalnya cukup besar. Ya, saya pernah menghitung untuk uji klinik 2 ya untuk suatu obat yang sudah beredar dan dipercaya ini untuk batu ginjal. Itu paling tidak sekitar 100 juta saat itu ya 5 tahun lalu. Ya, itu untuk uji kliniknya saja. Nah, untuk produksinya kan diperlukan modal juga untuk tempat produksinya. Jadi memang perlu modal. Nah, sehingga pilihannya yang mana yang lebih baik? Nah, sesuai dengan kondisi setempat. Ya, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak. Intinya adalah kita mengapresiasi ya jamu tadi. Nah, oke. Maaf, ini satu lagi yang terakhir, ini 1 menit aja, insya Allah cukup. Ya, jadi jadi
tanaman obatnya ataupun jamu itu bisa dalam bentuk new formula. New formula itu komposisinya baru, belum ada bukti empirisnya. Ya, kalau masuk ke uji klinik, maka new formula ini harus melalui studi praklinik dulu, ya, uji in vitro, in vivo pada hewan coba itu uji praklinik dulu, ya, baru uji fase 1, klinik fase 1, uji klinik fase 2, uji klinik fase 3, ya, kalau lolos maka post marketing, ya, ada izin, akan keluar izin produksi dan izin edar. Nah, itu kalau formula baru, ya, kalau misalnya tadi saya contohkan kombinasi antara pare dan apa tadi, belimbing. Nah, menurut saya itu formula baru, ya, formula baru. Kalau itu mau diproduksi dalam bentuk agak massal gitu ya, nah maka pengajuannya melalui uji preklinik. Uji preklinik sudah pernah dilakukan. Ini penelitian mahasiswa S1 atau S2 saya lupa. Sudah ada. Ya, nah ini masuk ke formula baru. Nah, tapi itu tadi kan perlu modal untuk memproduksi dalam jumlah banyak, dan untuk memproduksinya perlu ada good manufacturing practices, ya, perlu ada standarnya. Nah, kalau endogenous formula ini adalah maksudnya adalah formula tradisional dari generasi sebelumnya. Itu formulanya kalau temulawak itu formulanya seperti itu, tidak berubah. Ya, kalau dan buktinya sebenarnya sudah ada, bukti empirisnya ada, tapi catatan dokumen ilmiahnya yang tidak ada. Nah, kalau kita hendak menambahkan catatan ilmiah dokumennya dan ingin mengajukan produk, ya, untuk produksi massal, maka mengajukannya ini lebih bisa langsung masuk ke uji klinik fase 2. Jadi nanti biasanya langsung diarahkan oleh BPOM, oh ini adalah formula tradisional, endogenous formula. Jadi tidak perlu memulai uji praklinik, bisa langsung ke uji klinik fase 2. Fase 1 pun tidak perlu dilalui. Kalau dari BPOM nanti mengevaluasi, nah ini sebenarnya formula tradisional, tapi memang catatannya belum ada, dokumen ilmiahnya belum ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak semuanya lewat praklinik, ya, tergantung dari formula baru atau endogenous formula, ya. Oke. Terkait dengan endogenous formula bisa dicek di topik saya yang kedua, ya. Kedua, apa itu endogenous formula? Itu endogenous formula itu adalah istilah dari WHO, ya, dari WHO. Itu ada di topik saya yang kedua. Nah, itu bisa dibaca secara mandiri, ya. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, oke. Saya rasa topik saya akhiri, ya. Oke, selebihnya ini bisa dibaca secara mandiri, ya, implikasi dari yang saya jelaskan tadi. Stop share. Baik, sudah bersaksi semua?